Nah, kesalahan ini Bapak Ibu menurut penduduk Antiokhia kesalahan nabinya. Maka setelah tahu dua orang yang datang walaupun berjasa berbuat baik, tapi karena nabi, penduduk Antiokhia takut kalau nanti terjadi musibah gara-gara dua nabi ini. Maka dua nabi ini diusir keluar kota. Minggat boten? Boten, karena perintah Allah dua nabi ini tetap berdakwah. Karena tetap berdakwah akhirnya diancam oleh penduduk Antiokhia kalau tidak berhenti dakwahnya akan disiksa, akan dirajam, akan dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita awali pengajian Jelang Buka hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Huda, sore hari ini saya akan menyampaikan salah satu kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Yasin, surat yang ke-36, dimulai dari ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib
lahum mathalan ashabal qaryah ijja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ini kisah tentang Ashabul Qaryah. Apa Bapak Ibu? Ashabul Qaryah. Ashabul artinya penduduk, Qaryah artinya negeri. Tapi ini tidak sembarang negeri. Negerinya di mana Bapak Ibu? Ilmuwan mencari-cari ketemu, ternyata negeri Qaryah atau Ashabul Qaryah itu berada di wilayah Laut Mediterania. Kamu Ibu? Nanti berikut ya. Apa langsung berikut? Dicatat. Laut Mediterania itu laut tengah. Disebut laut tengah karena lautnya berada di tengah-tengah antara tiga benua, Asia, Afrika, Eropa. Laut tapi di tengah-tengah, namanya Laut Mediterania. Sehingga tanahnya sangat subur, letaknya juga strategis, menjadi pusat perdagangan internasional ketika itu. Dan Ashabul Qaryah ini Bapak Ibu, wilayahnya meliputi 4 kota: Alexandria, Al-Quds, Romawi, dan Antioquia. Apa betul? Betul-betul cacat ini orang apa? Benteng kali ini zaman dulu SD apalan kelompok nama-nama pulau, nama laut, nama samudra, nama gunung, nama menteri. Sandi apa? Nah, ending sentralnya Bapak Ibu ternyata di kota tua bernama Antioquia. Di kota inilah Ashabul Qaryah dibinasakan dan dibina oleh Allah. Jadi ada negeri yang dibinasakan, ada negeri yang dibina. Namanya negeri Ashabul Qaryah. Di negeri ini Bapak Ibu, Allah kirim utusan-utusan. Kan kalimatnya ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Berarti tidak cuma satu. Kalau umatnya Dzurriyyat Qabil, Allah cukup kirim satu utusan, namanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Ad, Allah cukup kirim satu utusan, Nabi Hud. Kaum Thamud, Allah cukup kirim satu utusan, namanya Nabi Shaleh. Kaum Sodom, Allah cukup kirim satu utusan, namanya Nabi Lut. Kaum Madian, Allah cukup kirim satu utusan, namanya Nabi Musa. Kaum Nabiwa, Allah cukup kirim satu utusan, namanya Nabi Yunus. Tapi Ashabul Qaryah ini Bapak Ibu, Allah kirim utusan-utusan. Berarti lebih dari satu, Pak. Berapa utusan? Di ayat berikutnya dijelaskan Bapak Ibu. Id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka
mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan putusan yang ketiga. Maka ketiga putusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi berapa putusan Bapak Ibu? Ada 3. Jadi di negeri Ashabul Qaryah Allah kirim 3 nabi, 3 rasul Bapak Ibu. Tidak langsung sekaligus 3, tapi 2 dulu, baru dikuatkan dengan 1 putusan yang ketiga. Nah 3 nabi ini siapa saja Bapak Ibu? Menurut ulama salaf di dalam tafsir Ibnu Katsir, 3 nabi ini bernama Nabi Shalih, Nabi Shu'aib, dan Nabi Sam'un al-Basri. Hafal Pak? Allah pertama kirim 2 nabi dulu, Nabi Shalih dan Nabi Shu'aib. 2 orang nabi ini diutus Allah masuk ke negeri Ashabul Qaryah lewat pintu gerbang kota sebelah utara. Sebelum sampai di sana Pak, bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak punya mata. Jadi wajahnya lurus, nggak ada matanya. Lalu bertanya, wahai bapak-bapak, apakah aku bisa masuk ke negeri ini? Bapak ini menjawab, sembuhkan aku dulu, berikan aku mata, nanti akan aku tunjukkan di mana letaknya Ashabul Qaryah, pintu masuknya di mana. Minta disembuhkan matanya, padahal nggak punya mata Pak. Tetapi kedua nabi ini Bapak Ibu, ini muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu punya murid 12 Pak. Dan semuanya jadi nabi, semuanya muslim. Saya ulangi, Nabi Isa muridnya 12, semuanya muslim. Kalau muridnya muslim berarti gurunya muslim. Tapi kok sekarang malah begitu nih? Itu singarang single itu. Pun kapan-kapan bahas ini, kembali ke sini dulu. 2 murid Nabi Isa ini juga seperti Nabi Isa, Allah berikan mukjizat dapat menyembuhkan penyakit mata. Bahkan orang yang tidak punya mata bisa dibuat punya mata. Dengan tanah liat, dengan lempung, digulung-gulung Pak. Ngaten. Di kaya dolanan buat niku. Terus jadi pupil, dipasang di sini. Tempelkan, ditekan, bismillahirrahmanirrahim, jadi mata dan bisa melihat. Ajinya betul. Ya, bisa ini mukjizat hanya Allah yang berikan kepada Nabi. Jadi lihat, dan sesuai dengan jadinya, maka 2 nabi ini diberitahu lewat mana masuk ke negeri Antioquia, bahkan diantar, diajak ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya ternyata di kamarnya lelaki tua ini punya anak, anaknya pun sedang sakit lumpuh. Oleh 2 nabi ini disembuhkan lagi Bapak Ibu. Coba kurang apa ini baiknya? Orang-orang akhirnya pada tahu semua kalau 2 orang yang datang ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berita ini sampai masuk ke kerajaan dan raja pun memanggilnya. Raja minta tolong, yang anaknya Pak juga sudah meninggal 3 hari yang lalu, tapi belum dikubur, ingin minta dihidupkan lagi. Oleh 2 nabi ini akhirnya dihidupkan. Bisa Bapak Ibu, atas izin Allah, yang penting belum dikubur, walaupun
yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, kudune seneng. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang-orang kampung Antiokhia ini setelah tahu kalau dua orang yang datang tadi adalah nabi, malah jadi tidak senang, Pak. Malah benci. Kenapa bisa demikian? Ternyata Bapak Ibu, penduduk Antiokhia sudah tahu banyak kisah-kisah nabi sebelumnya, yang umatnya selalu ditimpa musibah menurut penduduk Antiokhia gara-gara nabinya. Padahal Allah datangkan musibah gara-gara umatnya yang tidak taat pada perintah nabinya. Paham Bapak Ibu? Betul paham? Iya, alon-alon. Contoh Bapak Ibu, kaum Dzurriyyat Qabil ini kaumnya Nabi Nuh, ingkar kepada Allah. Nabi Nuh berikan pelajaran, Nabi Nuh memberikan hikmah, memberikan ceramah, memberikan pengajian. Tapi setiap umatnya diberikan pengajian oleh Nabi Nuh, umatnya selalu menutup telinganya dengan kedua tangannya. Jadi kalau Nabi Nuh ceramah Bapak Ibu, umatnya gini, tutupi telinganya, yang kiri juga, atau dua-duanya. Nabi Nuh dulu gitu Pak, lagi ceramah, si ngaji tutupan telinga kabeh. Nabi Nuh gak marah, tapi Allah yang marah. Akhirnya umatnya ditimpa musibah, dihantam banjir bandang pertama terbesar di dunia, musnah. Yang disalahkan Nabi Nuhnya, kan yang ingkar umatnya loh. Yang disalahkan Nabi Nuhnya menurut penduduk Antiokhia. Kaum Ad itu ingkar kepada Allah. Setiap Nabi Hud memberikan pelajaran, umatnya juga begitu Bapak Ibu. Setiap Nabi Hud memberikan pengajian, memberikan ceramah, umatnya itu selalu memasukkan kepalanya di antara dua lututnya. Lututnya ditekuk, dilingkari dengan tangannya. Ngaten Bapak Ibu. Raiso tengah gede. Di kepalanya masuk di sini. Ngaten. Niko umatnya Nabi Hud, kaum Ad, nek wonten pengajian ngaten, wonten boten iki. Boten nggih. Itu ingkar kepada Allah, meremehkan Nabi Hud. Nabi Hud boten duka, sing duka malah Gusti Allah. Allah nesu, Allah kirimkan musibah berupa awan panas dengan suhu 6.000 derajat dengan kecepatan 600 km per jam, musnah semua. Yang disalahkan siapa Bapak Ibu? Nabi Hud. Padahal yang ingkar umatnya, orang-orang Antiokhia menyalahkan Nabi Hud. Kaum Samud juga begitu, disambar petir yang menggelegar. Itu karena ingkar kepada Allah, tidak mengimani Rasul yang bernama Nabi Soleh. Allah sudah kasih onta, onta betina hamil tua yang susunya dapat diperas gratis, bisa diminum 70.000 penduduk ketika itu. Boleh bayar rasa tubuh, kudunya setengah. Ontanya malah disembelih, kepalanya buat mahar. Lelaki yang senang pada wanita ternyata wanita iblis. Ontanya Allah disembelih, Allah lesu, Allah kirimkan musibah kepada kaum Samud sing disalahke sinten? Nabi Saleh, padahal umatnya yang melanggar. Kaum Sodom
lanange wedok padha seneng wedoke, bapak do senengan karo bapak, ibu do senengan karo ibu, bapak seneng karo anake, anake seneng karo ibuke, ibuke seneng karo binatang. 5 kota Bapak Ibu. Nabi Lut memberikan nasihat malah disenengi. Penduduk seneng karo Nabi Lut, istrinya juga berkhianat malah selingkuh karo warganya. Istrinya Nabi Lut malah selingkuh dengan warganya. Anak yang berebutan, Allah kirim 2 malaikat dalam bentuk laki-laki, dia langsung darat coba kurang mampu itu. Allah kirimkan musibah, tanahnya dicopil, dilemparkan ke langit pertama, kemudian dibalik, dijatuhkan lagi, yang sekarang menjadi laut mati di Yordania. Itu kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Yang disalahkan siapa Bapak Ibu? Nabi Lut pada umatnya yang kurang ajar. Nah, kesalahan ini Bapak Ibu menurut penduduk Antiokhia kesalahan nabinya. Maka setelah tahu 2 orang yang datang walaupun berjasa berbuat baik, tapi karena nabi, penduduk Antiokhia takut kalau nanti terjadi musibah gara-gara 2 nabi ini. Maka 2 nabi ini diusir ke luar kota. Minggat boten? Boten, karena perintah Allah 2 nabi ini tetap berdakwah. Karena tetap berdakwah, akhirnya diancam oleh penduduk Antiokhia kalau tidak berhenti dakwahnya akan disiksa, akan dirajam, akan dianiaya. Akhirnya ditahan 2 nabi ini. Namun selesai, dan Allah kirimkan 1 nabi lagi, nabi yang ketiga, namanya Nabi Sam'un al-Bursi, yang sama muridnya Nabi Isa juga. Ceritanya nyusul Bapak Ibu, karena 2 nabi ditahan, dimasukkan sel, Allah kirim nabi yang ketiga untuk berdakwah. Dan ternyata sama saja Bapak Ibu, tidak disambut malah disambit. Apalagi penduduk Antiokhia punya kebiasaan buruk, suka dengan sihir, suka dengan perbuatan syirik. Jadi Bapak Ibu, penduduk Antiokhia ini setiap pagi kalau mau keluar rumah, kalau mau pergi ke kantor, bekerja, selalu menerbangkan burung gereja. Burung gereja kertas ya? Dari dulu sudah ada Pak. Kalau burung gereja ini terbangnya ke kiri, sangat diyakini akan terjadi musibah. Kalau burung gereja ini terbangnya ke kanan, pertanda akan datang kebaikan. Ketika Nabi Sam'un datang Pak, burung gereja yang dilepaskan ternyata terbangnya ke kiri. Jadi penduduk Antiokhia khawatir kalau nanti terjadi musibah, Nabi Sam'un ditangkap lagi, dipenjara lagi, ditahan. Jadilah 3 nabi menjadi tawanan penduduk Antiokhia, siap dieksekusi Bapak Ibu. Sudah dijemur di tiang-tiang kematian. Tiba-tiba dari ujung kota datang seorang laki-laki berteriak-teriak, hentikan, jangan dibunuh. Mereka lah 3 orang utusan Nabi yang membawa kebenaran. Mereka benar, mereka menyampaikan ajaran tanpa meminta bayaran, dan aku pun sudah termasuk ke dalam agama mereka. Lelaki yang datang ini siapa Bapak Ibu? Yang ditolong tadi Pak, yang sudah diberi mata, sudah ikut dalam agama Nabi ini.
lelaki tua ini yang akhirnya dieksekusi, dirajam Bapak Ibu. Badannya dipendem di tanah, tinggal kepalanya dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian dijebol seperti jebol ketela pohon, ditarik dari atas, kemudian perutnya diinjak-injak, dilemparkan ke dalam sumur seperti kasus PKI ini. Akhirnya lelaki tua ini meninggal. Di ayat berikutnya Allah ceritakan arwahnya masuk surga. Dan ketika lelaki ini masuk surga, sempat melihat ke bumi, melihat ke bawah, dan mengatakan, andai saja penduduk Antiokhia tahu masuk surga, tentu tidak akan berbuat seperti ini. Setelah lelaki tua ini masuk surga, maka Allah kirimkan bencana kepada negeri Ashabul Qaryah. Allah tidak kirim pasukan bala tentara, tidak kirimkan musibah berupa banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tidak Bapak Ibu. Allah cukup kirim satu malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu gerbang kota. Hanya dengan satu teriakan saja, seluruh penduduk Antiokhia tewas seketika, kecuali 3 nabi inilah yang selamat hidup, diselamatkan oleh Allah. Seluruh penduduk Antiokhia mati seketika dengan teriakannya malaikat Jibril. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kisah singkat tentang Ashabul Qaryah, negeri yang dibinasakan menurut pendapat ulama salaf. Menurut ulama khalaf, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama khalaf itu ulama kontemporer, seperti Quraisy Shihab misalnya. Kenal betul? Bapaknya Najwa Shihab itu. Itu ulama nih, ulama benar-benar ulama. Nek Gus Miftah sana sini. Itu sana ulama nih. Guru napa nih? Kalau Quraisy Shihab itu ulama. Di dalam tafsir Al-Misbah juga diceritakan kisah Ashabul Qaryah. Setelah Ashabul Qaryah yang tadi dibinasakan, hancur dia mati kabeh, Allah ganti generasi yang baru. Ini Bapak Ibu luar biasa. Ini pelajaran buat kita nih. Kalau nanti Allah sudah sebel mangkal dengan negara Indonesia, bisa saja mati semua, nanti ganti generasi yang baru. Nah, contohnya ini, contohnya negeri Antiokhia dibinasakan Allah, mati semua, ganti generasi baru yang siap dibina. Yang tadi dibinasakan, ganti generasi yang dibina oleh 3 nabi ini. Nabi Shodek, Nabi Sodok, Nabi Sampun, membina penduduk Antiokhia yang baru, memberikan pelajaran, pemahaman, kebenaran yang ada di dalam surat Yasin. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Di bulan Ramadan, kalau kita tidak bisa hatam 30 juz, cobalah 1 juz. 1 juz tidak mampu, cobalah 1 surat Yasin. Kenapa? Karena Yasin adalah hatinya Quran. Walaupun kita sakit, miskin, larat, nggak punya duit, kalau surat Yasin sering kita amalkan, sering kita baca, insya Allah hati kita menjadi tenang. Maka Yasin disebut hatinya Quran. Ini pelajaran yang disampaikan oleh 3 nabi membina umatnya. Maka Ashabul Qaryah adalah
penduduk Antiokhia yang baru yang dibina oleh 3 nabi ini. Sekarang Bapak Ibu, rakyatnya, penduduknya makmur dan dikenal dengan nama kaum Yasin. Pernah dengar? Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya siapa yang disebut kaum Yasin, adalah penduduk Antiokhia baru yang ada di sana, di daerah Laut Mediterania. Itu penduduknya Bapak Ibu, hobinya, kebiasaannya suka membaca surat Yasin. Mereka sering baca Yasin, tapi nggak disebut kaum Yasin nih. Amal gue moco-moco tuh, cepet-cepetan balapan yang lo tahlil. Saya pernah tinggal di satu daerah Bapak Ibu, dekat Malioboro sebenarnya. Itu yasinannya tiap hari, habis maghrib sampai isya. Jadi tahlilannya nggak cuma pas ada seripah, ada seripah apa tidak ada, tetap tahlilan, tetap yasinan di masjid bar maghrib ngantos isya karo dari isya. Cuma maaf ya, saya lihat balapan cepet-cepetan, jadi nggak ada rasanya. Jujur saja Bapak Ibu, kita sering baca Yasin ya, terutama bapak-bapak pas yasinan pas tahlilan. Ini ngapunten Bapak Ibu, perlu cuma nanya, terus artinya betul. Nah, ini ternyata ada kisah yang bagus yang ada di dalam surat Yasin ayat 13 sampai 27. Kalau kita nggak pernah baca artinya nggak paham, artinya mau pas tahlilan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Itu apa kan toh? Nah, maka Bapak Ibu ngapunten nggih, monggo silakan diamalkan, dibaca artinya biar paham, buka sejarahnya, isinya apa, kenapa surat Yasin disebut hatinya Quran. Pun selesai Bapak Ibu, satu kisah yang namanya Ashabul Qaryah. Saya lanjut ya, tapi saya buka nih 10 menit lagi nih. Oh 5 menit malah. Ini buatan rampung nih, ini buatan apa lagi satu kali nih. Satu kali nih. Tadi berapa nabi yang diutus Allah? Nabi 3 nabi, Nabi Shadiq, Nabi Soduk, Nabi Sampun Al-Husi. Nah, saya sambung yang ketiga ini, Nabi Sampun Al-Husi. Ini nabi dari kalangan Bani Israel. Kisah selanjutnya, Nabi Sampun ini diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah di negeri Romawi. Negeri Romawi ketika itu Bapak Ibu sangat mengagung-agungkan yang namanya harta kekayaan dan uang. Segalanya dapat dibeli dengan uang. Sami boten dengan negeri kita. Tetapi Nabi Sampun ini Bapak Ibu tidak punya umat. Umat diajak berdakwah tidak mau, diajak berbuat tidak ikut, diajak berperang nggak ada yang mau. Jadi Nabi Sampun ini berdakwah sendirian, berjuang sendirian, bahkan berperang pun sendirian melawan kekaisaran Romawi. Tapi walaupun sendiri Bapak Ibu, Allah berikan kepada Nabi Sampun 2 mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang. Pedangnya terbuat dari rahang onta, namanya liha jamal. Pedangnya kecil, tapi memiliki 3 kekuatan. Kekuatan pertama dapat digunakan untuk mengiris benda-benda apa saja. Mengiris besi bisa Pak, seperti Nabi Daud. Apalagi gule,
Bahkan layaknya sebuah sendok, pedang ini dapat digunakan untuk makan dengan lincahnya. Yang kedua, pedang ini dapat mengeluarkan air. Maka Nabi Samsul tidak pernah kehausan. Dari pedangnya bisa langsung dipakai buat minum. Jadi gak usah mampir buat minum, apalagi angkringan. Dan yang ketiga, ketika berperang, pedang ini dapat digunakan untuk membunuh musuh. Dengan sekali tebas, musuh langsung meninggal 1000 orang. Luar biasa ini. Beda dengan pedang-pedang lain. Sekali tebas, mati satu, tebas lagi, terbunuh satu, tusuk lagi, binasa satu. Butuh 1000 tebasan untuk membunuh 1000 orang. Pedang lihat zaman ini sekali tusuk 1000 tentara Romawi mati. Hebat ini pedang ini. Kasih wonten pedang. Wonten tak tumbas dulu. Online maupun COD. Mukjizat yang kedua berupa rambut. Nabi Muhammad menggambarkan rambutnya Nabi Samsul kalau berdiri sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tinggal 1 menit nih, 2 menit lagi, 9 menit. Itu salah. Niki, wow, bisa dilanjut berarti niki. Yang tak tutup lagi. Dengan 2 mukjizat ini, Bapak Ibu, Raja Romawi selalu kewalahan, perangnya kalah terus, banyak tentara yang terbunuh. Maka bagaimana caranya? Raja ini mencari jalan, lalu diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Samsul, hidup atau mati, hadiahnya rumah, tambah kendaraan, tambah gaji pokok di atas UMR, kalau perlu sertifikasi, TPD, TPP, tambahan gaji 2 bulan 2 juta rupiah. Kalau di negeri kita, lintas itu ngomong-ngomong, nggak ada yang mau, hanya bisa kalah dengan Samsul. Akhirnya raja cari cara, ketemu. Caranya adalah memanfaatkan istrinya Nabi Samsul yang masih orang asli Romawi, namanya Delilah. Delilah kalau dalam bahasa Romawi artinya demi berhala, karena orang Romawi ketika itu menyembah berhala. Dan diajak kerja sama istrinya. Kalau mau menyerahkan suaminya kepada kerajaan, hadiahnya intan berlian, permata, emas, perak, perunggu, dan istrinya mau. Maka mulai direncanakan sebuah akad, malam itu juga mulai dilakukan. Kebetulan Samsul terjaga, Bapak Ibu, karena memang orangnya rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin tarawih, rajin zikir semalam suntuk hingga tidak tidur. Istrinya menunggu kecapean, malah istrinya yang tertidur. Malam pertama gagal. Malam kedua, Samsul yang tertidur. Maka istrinya mencoba mengikat kedua tangannya dengan tali dan tambang yang sangat kuat. Samsul terbangun, melihat istrinya sedang mengikat tangannya. Samsul bertanya, apa yang kau lakukan, wahai istriku? Istrinya kau memang kan malu, nyelamun, hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan suamiku. Maka dengan satu teriakan saja, tali dan tambang yang kuat putus seketika. Malam kedua gagal. Malam ketiga dicoba
Datanglah malam yang keempat, kali ini istrinya basa-basi dulu, pura-pura nanya, ngobrol-ngobrol dulu. Wahai suamiku, hebat sekali kekuatanmu. Aku khawatir kalau kamu punya kelemahan, orang pada tahu nanti akan mencelakakan kamu. Sudikah kiranya menyampaikan kepadaku di mana letak kelemahannya? Nanti aku akan merahasiakannya agar orang tidak pada tahu dan tidak mencelakakanmu. Gak sadar Pak, satu cerita kalau kelemahannya terletak pada rambutnya. Maka ketika Samun tidur, tangan dan kakinya serta lehernya diikat dengan rambutnya yang kuat. Maka ketika Samun terbangun tidak bisa bergerak, kan rambutnya kuat, gak bisa putus. Semakin kuat gerakan Samun, semakin kuat lilitannya, maka Samun terbelenggu karena tidak bisa bergerak. Samun terbelenggu, istrinya lapor raja. Raja datang langsung menciduk. Samun dibawa ke kerajaan, diseret-seret, di sepanjang jalan disiksa, dilempari dengan telur busuk, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Orang-orang yang di pinggir jalan sembari membawa tongkat, rompang, sandal dan sepatu ikut menampar wajah Samun, memukul badannya, kaki dan tangannya, diseret-seret sampai dibawa ke depan istana kerajaan. Samun dipelenteng Bapak Ibu. Ngaten. Nek nggih kula dipelenteng, tentunya napa? Pentang. Pentang goreng apa godhog? Terus dimutilasi. Matanya dicukir, telinganya diiris, hidungnya dirobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Gak usah kaget Bapak Ibu, kasus mutilasi tidak cuma zaman sekarang, zaman dulu pun sudah ada. Malah pelakunya raja, pelakunya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau sekarang pelakunya malah orang-orang dekat. Baru jadi pacar udah dimutilasi, belum jadi istrinya. Dalam situasi yang sangat kritis, Allah turunkan malaikat Jibril untuk menawarkan pertolongan. Samun, apa yang kamu butuhkan? Kata Samun, aku hanya ingin merobohkan istana kerajaan raja yang zalim. Allah penuhi, Allah kabulkan. Matanya kembali utuh, telinganya kembali lagi, hidungnya sempurna, tangan dan kakinya kembali kuat, bahkan kekuatannya berlipat ganda. Maka dengan dua tangannya Samun mampu merobohkan istana Romawi yang besar, menjatuhi semua yang ada di dalam, semuanya tewas. Satu-satunya orang yang hidup hanyalah Nabi Samun al-Basri. Bapak Ibu, tinggal 1 menit sampai di sini dulu. Ini belum selesai. Insya Allah akan saya lanjutkan di bulan Ramadan tahun depan. Ini hari terakhir saya tugas di sini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau selama saat sama banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau besok pas Idul Fitri tidak ketemu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal amilin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menerima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Tahu kupat kuduwe santen, mobil boten lepat, kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Kalau belum, monggo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله